Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Decima Cash, kita kupas apa yang perlu kita kupas. Selamat malam Bang Tri Haryanto. Malam Pak. Aduh. Panggilannya Mas Tri. Roger, Mas Roger. Tri. Baik, malam hari ini kita bincang-bincang ringan tentang seputar kehidupan ya. Siap. Barangkali ada sesuatu yang bisa menginspirasi orang banyak gitu ya. Dan ya mudah-mudahan itu kalau menjadi sebuah inspirasi bagi orang menjadi amal juga buat kita gitu ya Bang. Betul kita. Nah mungkin boleh Bang, saya podcast ini namanya Decima, Dewan Sip Malam. Siap. Jadi saya ini memang dikenal dengan Dewan Sip Malam. Siap. Karena 15 tahun masuk malam. Oh iya. Sampai jadi dewan pun mau juga dipanggil orang malam ya kan. Siap, betul ya. Ya jadi di podcast Decima ini berbincang-bincang sama Mas Tri tentang kehidupan. Tapi perkenalkan diri dulu lah Mas Tri, masa lalunya, kemudian saat ini bekerja. Tapi ada sesuatu yang ingin kita kupas ya tentang hijrahnya. Siap. Mas Tri berpindah keyakinan. Ada sesuatu yang membuat Mas Tri yang kayaknya menarik nih. Saya pun belum pernah kan, belum dengar ceritanya nih. Siap. Kayaknya kita perlu dengar. Tapi silahkan Mas Tri perkenalkan diri dulu. Oke, siap. Nah, kita plus aja nih bahasanya. Plus aja Bang. Karena kalau terlalu formal nggak pinter saya. Nah, itu dia. Yang non formal aja. Siap. Oke. Kenalkan malam ini. Terima kasih saya diundang kemari. Nama saya Tri Haryanto. Siap. Anak ketiga atau 4 dari 4 bersaudara. Okay. Saya anak kembar ini saya nih. Oh Mas kembar ya? Ya. Ya. Satu Tri Haryono, saya Tri Haryanto. Oke. Awalnya saya ke Medan ini dulunya itu lulus SMP ya. Di Jawa. Di Jawa. Dari kecil sampai SMP itu di Jawa. Jadi abang saya itu sudah lama juga di Medan. Bukan yang kembar tadi? Enggak, yang kembar duluan saya daripada dia ke Medan. Ke Medan, pindah dari Jawa. Iya betul. Oke. Jadi ditarik abang saya yang di Medan, kemarilah kerja katanya. Oke, kerja apa? Udah kerja. Sampai sini jadi kernet. Sampai Medan? Iya, kernet dump truck itu. Gajinya nggak tahu berapa. Kasih 10.000 dulu, saya seneng banget itu. Oh iya. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2000. Tahun 2000 ya? Baru-baru habis inilah reformasi ya kan? Betul. Kasih 10.000 itu pun hasil mencuri aspal itu. Betul. Kamu ikut teman saya yang namanya nggak usah disebut ya, si Polan misalnya gitu ya. Ikut mobil itu, antar aspal ke sana, nanti dapat uang masuk. Saya polos nggak tahu. Mobil aspal. Jadi kalau pendapatnya Masku ini, abang saya ini, ini anak ini nanti dapat 50.000 lebih nih pasti ini. Rupanya dikasih sama temennya 10.000. Saya udah senang 10.000 di Jawa, 10.000 udah mewah tuh. Kalau di Medan saya dikasih 10.000 nih mantap. Satu hari. Mantap ini. Karena pendapatan di Jawa dulu itu tahun 2000 kalau 20.000 itu udah banyak banget orang tua. Tukang becak itu 20.000 udah mewah. Iya. Jadi saya bersyukur itu 10.000. Tahunya abang saya ngamuk. Bodoh kau, kasih 10.000 pun mau. Kayak mana? Aku nggak tahu lah. Harusnya 50.000 bilang. Nah itu dia. Itulah dia. Setelah itu saya gimana ya? Ngikuti dia terus, ikut ngernet sampai bisa bawa mobil truk, dump truk. Oke. Dump truk aspal itu kan, sampai bisa. Saya urus SIM. Pertama SIM A ini. Gitu ketemu sama bos abang saya, manajer Adikarya namanya Bapak Insinyur Robinson Sinaga dulu. Manajer Adikarya. Masih ingat lah namanya? Masih ingat, itu bapak angkat saya itu. Wah luar biasa. Dia yang mengangkat derajat saya ke PT Adikarya itu. Oke. Dijadikan sopir pribadi. Seperti mobil pribadi berarti? Mobil pribadi dia, tapi kerja di perusahaan ya. Ngikuti dia juga, sampai nginep ke rumahnya juga gitu. Oke. Diangkat dia dari situ, kemudian berjalan ada berapa tahun ya? 2002, 2003 ke 2005. Ada hampir 5 tahun. Ikut dia lah. Jadi saya dulu kan masih suka mabuk, Pak. Oke.
Mabuk. Waktu kerja di Karyani Iya juga? betul. Teman-teman saya itu hancur semua. Ganja, minuman keras Manson dulu. Nah, ini masuk ke yang mau ke fitrahnya ini. Ini mau masuk ke fitrahnya ini. Iya, Mau masuk ke hijrahnya ini ya. Ya. Jadi selama ikut Pak Robinson Sinaga ini saya menghormati betul adat mereka. Adat orang kita Batak. Setiap kali ada pesta saya diajak. Ajak. Jadi keperluan perusahaan ya saya tangani, keperluan keluarga dia saya tangani gitu. Oke Pak, namanya free kita kan, ikut di rumah dia ya harus siap gitu. Iya. Nah, jadi abang saya udah lepas kontrol. Oke, kamu udah kerja sendiri. Oh, jadi lepas. Tapi keyakinan Mas waktu itu Masih Nasrani. Nasrani ya? Okay. Masih Nasrani. Kristen Protestan. Gereja saya di Gereja Kristen Indonesia GKI. Medan? Di Blora. Blora. Nah, kalau di Medan saya sering ke gereja dulu di Betani, di Medan Plaza lantai 6. Itu ada gereja di atas dulu. Sebelum kebakaran dulu ya. Nah itu. Jadi sering pun minggu saya ikut ke gereja. Nah, nanti kadang ya absen juga ke gereja kan, karena kumpul sama kawan-kawan minum itu kan. Bilanglah ke gerejanya kan gitu. Betul. Cuman kalau masalah lagu-lagu pujian Nasrani sampai sekarang pun masih di otak. Hafal ya? Masih hafal. Gitu. Udah selesai itu malam pergantian Natal kalau nggak salah. Tahun 2000 berapa itu ya? 2008. Setelah tadi kan 2005. 2005 ke 2003 ke 2008. Kan 5 tahun. 5 tahun ya. 2003 ke 2008. Okay. Jadi masuklah teknisi batu bara dari Jakarta ke Adikarya. Dia masang alat untuk pembakaran batu bara ke aspal. Dia teknisi. Ya, tuh. Dia kan tinggal di mes Adikarya nih. Ya. Nah, saya pun tinggal di situ. Tadinya memang di rumah Pak Sinaga kan, terus saya memang tinggal di situ kalau Sabtu Minggu kan, tinggal di situ. Oke. Jadi dilihatnya ini Mas Aan ini kok kuat kali mabuk ini. Dia nantangin saya nih. Kawan ini non Muslim juga apa Muslim? Muslim. Yang dari mana tadi? Dari Jawa. Jawa. Dia Muslim dari Jakarta nih. Teknisi tadi ya. Bahasanya lu gua itu. Gitu kan. Jadi dibilangnya Bang Aan. Panggilan abang Aan ya? Iya dulu masih Aan, belum Mastri dulu. Iya. Jadi ditanya, Bang Aan nih songong kali jadi orang. Minum tiap hari, beganja tiap hari katanya. Itu beganja juga bang? Saya beganja dulu, terus terang. Maaf cakap saya dulu orang narkoba. Iya. Itulah kebodohan selama hidup saya. Pernah mengenal narkoba. Itu. Oke. Ya. Jadi maunya abang apa? Saya bilang gitu. Yuk tanding minum kita yuk katanya. Dia nggak minum sebelumnya? Minum dia. Minum dia. Mau minum. Saya diajakin minum sama dia ditantang ibaratnya kan. Gimana tanding minumnya bang? Aku minumnya biasa aja bang. Sekarang gini aja lah. Kita beli Manson itu 2 krat. Ih gila abang nih 2 krat. Apa tuh minum abang nanti tuh saya bilang gitu kan. Udah, gua pengen nantangin lu aja katanya. Kalau Bang Aan bisa ngabiskan 1 krat itu, gajiku ini yang 15 juta untuk Bang Aan. Kata dia ya. 1 krat. Iya 1 krat. Kalau aku duluan yang ngabis, gaji Bang Aan yang 3 juta itu untuk aku. Gimana itu? Saya bilang, aku gajiku sedikit. Udah, pokoknya harga diri katanya. Nggak imbang lah ini ya. Nggak imbang sama uang, tapi harga diri ini tadi kan. Orang Jakarta nih lu gua. Aku jangan gitulah bang, saya bilang. Udah gini aja bang. Kita nanti malam acara bakar-bakar di situ minum nggak apa-apa saya bilang gitu. Udah pokoknya gua beli 2 krat. Nantang terus dia. Oke lah, kumpul semua teman-teman di mes itu kan, bakar-bakar ikan mas, situ minum. Udah dimulai gitu. Ada yang udah mengisap ganja itu tadi kan, saya pun udah kena juga memang. Udah kena sorenya udah kena, udah. Ini masih di benakku nih ceritanya. Kadang kan kalau nyeritakan ini malu sama diri sendiri, tapi ya untuk podcast ini untuk kedepannya nanti jangan sampai terulang. Iya, ngambil iktibar positifnya aja ya. Pelajaran. Jadi gitu minum, saya tarik pertama 1 botol, glek. Aman ya kan. Dia masih separuh botol nih. Saya udah 1 botol. Enak. Sambil makan nyanyi-nyanyi ya kan.
Saya udah habis setengah kerat, dia masih 3 botol. Oh, Gitu. Jauh kan. Udah. Gitu mau habis, di kerat dia tuh tinggal 2 lagi. Kerat dia. Di kerat dia tinggal 2 botol lagi. Punya saya tinggal 1 botol nih. Oh, Tinggal 1 botol. Saya udah berat nih. Udah mau gelap entah mau gimana lah. Gak sadar lah hampiran. Tapi karena masih nampak muka dia nih tadi. Masih bisanya ini. Masih tenangnya ini. Nggak down ini jantungnya. Aman ini kan itu. Nah, gitu siap minum terakhir nih. Saya mau minum yang terakhir nih. kerat yang terakhir apa botol Botol terakhir? terakhir saya nih. Dia masih kan masih 2 botol tadi ya. Masih 2. Saya yang botol terakhir mau saya minum ini. Pecah. 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 Pas diminum. Pecah. Ingatan terakhir saya cuma di situ. Bam, pecah. Nggak sadar diri. Nggak sadar langsung ya? Sadar diri. Nah, nggak sadar diri. Yang sepenglihatan saya itu cuma ada hitam sama putih. Berapa botol itu bang? 12. 12 ya, 1 kerat ya. Botol ke-12 ini. Botol yang ke-12 nih. Nggak sadar. Nggak sadar. Apa yang terjadi tuh? Yang di dalam penglihatan saya cuma ada hitam sama putih. Oke. Di situ manusia sejagat raya belum melihat Allah. Kurasa saya sudah pernah. Allah itu kan nur, zat tak terlihat kan. Yang pernah diceritakan di YouTube itu mukanya terang itu ya seperti itu. Pada saat blank tadi? Ya, pada saat saya nggak sadar. Nggak sadar? Nggak sadar. Ini langsung digotong ke rumah sakit atau gimana? Nggak digotong, dimandikan saya di sumur itu. Tetangga, abang saya, kakak saya, teman-teman dimandikan, saya itu belum sadar. Nggak sadar diri dimandikan di sumur itu. Oh. Sama wawa angkat saya ini. Wawa angkat saya nanti yang ngerestui saya masuk Islam itu dia nanti kan ya. Gitu dimandikan saya nggak sadar. Di sini tuh dipegang ini bahunya. Sini kau. Besok sadar itu. Udah kemari kau. Nah, di depan itu cuma ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam ketika abang nggak sadar tadi? Betul. Apa itu? Apa itu? Saya belum Islam kan? Belum Islam, masih Nasrani. Kata-kata apa itu? Cuman 2 ayat itu aja. 2 syahadat itu aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman itu. Cukup sekali aja dia bilang. Nah, 2 syahadat. Oh, ada yang mengucapkan itu? Dari depan itu tadi. Terang itu tadi ngasih tahu. Kalau yang di belakang ini setan saya bilang. Oh, narik-narik dia. Besok sadar enak lagi, udah minum lagi besok. Aku kan gini. Tunggu ada itu gue bilang. Tapi nggak sadar, nggak bisa terucap di mulut. Iya. Tunggu itu. Nggak terucap. Konyol kan ibaratnya kan. Ceritanya kayak nggak betul gitu. Tapi setelah besok paginya sadar. Berapa lama abang nggak sadar ini? 1 malam itu. Tapi nggak dibawa orang itu ke rumah sakit? Enggak. Karena itu dianggap nanti sadar lah itu ya. Karena kalau dibawa rumah sakit pun di infus saya membal, nggak mungkin masuk infus itu tadi. Mereka udah tahu, jangan dibawa rumah sakit nanti payah. Jadi 1 malam itulah tuh nggak sadar itu. Kalau sempat dibawa rumah sakit kena urin saya habis. Iya. Saya kena penjara kan gitu. Periksa ya. Mereka berpikir juga teman-teman kan jangan ke rumah sakit. Udah mandikan aja besok sadar ini. Gitu. Kata teman-teman gitu. Kalau tetangganya tadi ya Allah kok bisanya kayak gini kau. Udah ditangisi saya beratnya. Udah tangisi orang banyak, tetangga, wawa, abang kakak ipar saya menangis semua. Itu dimandikan nggak sadar lagi lah. Besok paginya bangun jam-jam berapa ya? Pagi lah jam 8 saya bangun dari mes itu kan. Duduk saya termenung. Kayak nggak ada kejadian. Nah, abang tadi menengok tadi itu lama? Sebentar ya. Tentang pandangan yang apa tadi, cahaya tadi. Sama yang di belakang gelap itu. Sebentar aja. Tapi kok di benak saya nih terngiang terus. Gitu. Iya, terngiang datang terus. Nah itulah. Gitu saya nggak sadar. Memang dipindahkan ke kamar ya. Pindahkan ke kamar. Dibilang mereka kan. Besok paginya saya bangun jam 8. Kawan-kawan kan udah pada kerja ya. Udah pergi kerja semua. Saya keluar dari kamar, duduk, merokok kan. Merokok. Kakak saya bilang,
Kau terus-teruskanlah itu mabukmu itu. Mati kau nanti. Iya. Makanya udah pala itu ibaratnya. Iya, iya. Udah ngamuk betul kalau bilang kayak gitu kan. Kata ipar saya. Ya, enggak lagi gini. Ngucap syahadat pula kau. Apa syahadatnya? Oh, karena dia non muslim ya. Kakak saya muslim. Abang kandung saya kan Islam. Oh, udah Islam dia. Islam kan dari kecil. Oh. Makanya tadi ada nikah sipil orang tua ada saya dulu kan gitu. Oh, iya, Abang saya iya. muslim, kakak saya muslim, yang Kristen itu cuma saya dan kembaran saya dulu. Gitu. Dibilangnya kau ngucap syahadat, datanglah tetangga. Hei katanya, mabuk aja kau, jamu. Udah jadi tangisan kau tadi malam katanya. Kenapa Wak? Kirain orang mati kau udahan, nggak sadar kau gini. Ngucap syahadat pula kau, bukan orang Islam ngucap syahadat. Apa syahadat? Apa syahadat ini? Kau tahu syahadat itu apa? Kalau seseorang mengucapkan kalimat syahadat itu dia belum Islam, dia bisa masuk Islam dari kata-kata itu. Diakuilah dia Islam katanya. Berarti pada saat abang nggak sadar tadi abang mengucapkan ya? Iya, mengikuti kata-kata ini tadi. Mengikuti. Orang ini nengok ya kan? Iya. Dengar. Apanya Aan ini ngucap syahadat ini katanya. Saya cuma mengikuti omongan itu aja. Dari itulah tadi hidayah ini tadi kan. Semua orang di dunia ini belum pernah melihat, tapi yang udah mendapatkan hidayah pernah. Saya ini orangnya. Iya, bukan cuma menengok, tapi abang mengucapkan. Iya, ngikuti. Gitu dibilang sama ya Allah atau malaikat, saya tidak tahu lah itu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di sini mulut saya terikut mengucap. Iya. Dalam keadaan tidak sadar keadaan tidak sadar. Gitu. Jadi dibilang orang itulah, ngapa pula kau ngucap itu katanya. Iya, saya gimana ya? Apalah syahadat ini. Los lah. Nggak ada urusanku itu. Yang penting aku bangun sehat ya. Iya. Bangun sehat. Udah sore jumpa kawan-kawan. Minum lagi. Nanti dulu lah. Masih ribut kakakku itu bilang. Payah nanti. Tapi dalam hati pengen juga. Cuman saya menghormati kakak saya tadi kan. Udah jangan minum dulu lah. Terus saya pulang, nggak tidur di mes itu lagi, di rumah wawa angkat saya itu tadi, namanya Mbak Karsina itu namanya. Itulah yang masukan Islam saya. Di situ saya pulang, kena hajar lagi sama wawa saya itu tadi. Nggak ada otakmu, tau lah namanya orang Medan ini kan. Ada otak kau, mabuk aja gini, beganja kau gini macam. Enggak loh Wak. Kau kenapa ngucap syahadat katanya? Syahadat apa Wak? Kalau orang udah ngucap syahadat berarti udah masuk Islam. Ada jawab Wak ini. Udah agak dingin. Malamnya tidur lagi. Ya mimpi itu lagi. Datang lagi Bang? Selama 1 minggu berturut-turut 7 hari itu saya mimpi itu terus. Pas malam tidur ya? Pas malam tidur. Pas malam tidur. Itu pun setelah libur 2 hari itu saya langsung kerja juga. Kerja sama Pak Sinaga itu lagi ya. Iya, masuk kerja lagi. Masuk kerja. Katanya kau mabuk kemarin. Tahu dia ya? Tahu sih bos, udah gempar ini di proyek ini kan. Parah kau dimandikan kau. Iya Pak. Nggak usah bikin malu lah gini-gini. Iya Pak. Namanya salah saya kan. Sama atasan ini. Ya Pak. Ya udah. Itu selama 1 minggu saya termimpi itu terus. Dalam batin ini kan saya pikirkan, siapa aku ini sekarang? Siapa Aan ini sekarang? Saya sampai tanya-tanya sama orang-orang tua di situ. Apa aku Aan ini Wak? Bukan kau. Bukan Aan kau sekarang ini. Kata orang tua itu? Ya teman-teman yang saya tuakan lah gitu. Iya. Bukan Aan kau sekarang ini. Kau itu sekarang kurasa kalau dikasih panggilan ya Muhammad kau. Apa Muhammad lagi? Muhammad apa lagi? Tanyalah sama dirimu sendiri. Kemana jalanmu? Disitulah saya berpikir, aku masuk Islam. Aku harus masuk Islam. Ini takdir dan jalanku. Bertentangan semua dari sebelah pihak. Dari adik kembar saya. Adik kembar saya itu dia teringat kata-kata ibu saya terakhir. Sebelum ibu saya meninggalkan kena kanker payudara. Ini habis ini. Habis. Ibu itu mati dalam keadaan Kristen. Kata-kata terakhir yang saya ingat itu ibu dulu, dalam nama Yesus.
meninggalnya. Langsung ibu nggak ada. Kau ingat kata-kata ibu dulu sebelum meninggal? Kata kembaran abang ya. Udah, jalan hidup kita semakin dewasa, ada pribadi masing-masing. Kau sama aku itu memang bersaudara, tapi jalan hidup kita masing-masing. Ini pilihanku, saya bilang. Nah, ini sama saudara saya kembar ya. Nah, kalau sama abang saya itu free, terserah, itu kehidupanmu. Mau Islam ke Kristen silahkan, yang penting tujuannya sama-sama baik. Nah, abang saya. Tapi kalau udah di Islam, jangan kau buat malu lagi. Nah, dibilang abang saya kayak gitu. Karena abang tuh udah Islam ya. Islam dari kecil. Nah. Yang ke pihak kedua sama Pak Robinson Sinaga, bos saya sendiri. Nah, kau kalau masuk Islam nggak usah kerja sama aku lagi. Oh, berhentilah. Gitu kan. Saya bilang dengan lapang dada, rezeki saya Pak bukan sama bapak saja, bukan di adikarya saja, akan ada jalannya sendiri dari atas. Saya belum tahu Allah. Di atas saya bilang. Iya, baru syahadat aja tadi. Baru syahadat ya. Bahkan ada jalan rezeki saya sendiri, walaupun itu sulit, saya bilang. Nah, cuman omongan saya ini terdengar sama pihak masyarakat dan karyawan. Bahwasanya kalau saya masuk Islam, saya akan diberhentikan sama bos saya. Iya. Itu akan menjadikan perang di dalam kampung situ. Mau menyerang Pak Robinson Sinaga. Oh, karena banyak Muslim di situ. Apa maksudnya si Sinaga ini? Bagus-bagus masuk Islam kok mau dilarangnya gitu. Jadi bertolak belakang, panas gitu. Langsung saya tengah. Masuk. Kalaupun dalam agama Islam ini separah ini, gara-gara aku masuk Islam bisa menjadikan perang, aku nggak akan masuk Islam. Itu abang ngomong ke masyarakat lah ya? Iya, sama orang-orang tua di situ, sama wawa angkat saya itu. Iya. Sama teman-teman juga. Nggak jadi aku masuk ke Islam. Iya. Dan aku nggak akan kerja sama dia lagi. Saya bilang gitu. Nggak masuk Islam, nggak kerja sama dia lagi. Jadikan aku diriku sendiri hancur-hancuran, tak masalah, saya bilang. Terakhir di situ Pak Naga mengklarifikasi, datang ke tempat wawak saya kan, dengan hormat lah dia datang. Saya minta maaf atas omongan saya yang terlalu lancang dengan keadaan sekarang ini kan gitu. Saya bukan melarang, tapi saya akan memberi pekerjaan yang lebih baik, kata klarifikasi. Nah, jadi saya sudah masuk Islam. Setelah itu kan ada proyek di Sibuhuan, kan 3 tahun di sana. Saya akan tempatkan si Aan ke Sibuhuan, jadi supir dump truck. Itu ceritanya. Barulah kan, baru agak tenang nih warga-warga nih. Oke lah kalau gitu Pak, saya siap. Cuman sebelumnya Pak, di hari apa kemarin ya, Sabtu atau Jumat gitu ya kalau nggak salah, masuk Islam saya. Saya bilang ke Wawa, Wak, aku mau masuk Islam Pak. Mbak Karsinah ini tadi kan. Iya. Betul kamu masuk Islam? Alhamdulillah ya Allah, katanya. Hidayah itu katanya. Aku nggak perlu hidayah atau apa, Wak. Yang penting niatku aja. Kau itu ibarat bayi baru keluar lagi. Seperti itu dibilangnya. Bahkan Pak Ustadznya pun namanya Pak Suryono itu sekarang kepala sekolah SD Patumbak 2 itu. Deli Serdang. Sekarang kepala sekolah dia. Dia ngajari saya sholat. Bahkan saya ketemu dia itu, Pak Sur, jalanku salah enggak Pak kalau aku masuk Islam? Itu hidayah masaan. Jarang orang dapat kayak masaan itu. Ada orang masuk Islam gara-gara mau menikah. Ada gara-gara yang lain. Kalau masaan ini enggak sadar disuruh masuk Islam ya masaan ini. Jadi Pak, gimana Pak? Langsung ditangkap sama wawa angkat saya kan, Mbak Karsina ini. Udah, Pak Sur, siapkan harinya nanti biar tak potongkan kambing. Apalagi potong kambing, kayak orang sunat aja tak bilang gitu. Loh, ini harus ada ibaratnya orang Jawa bancaan kenduri gitu. Ya. Kenduri nanti di masjid. Iya. Oh iya, Pak. Serahlah, Pak. Syukuran lah gitu ya. Syukuran. Yang penting aku disahkan aja lah, Pak, aku bilang. Iya. Udah. Masuklah. Hari di situ saya masuk Islam selepas Isya kalau nggak salah. Selepas Isya. Bawa nasi tumpeng tahap apalah di bawahnya nggak tahu lah, saya nggak mikirkan di situ. Udah kau nanti ke musola aja langsung. Duduk di musola, udah dibicarakan
Oh, dari maghrib ke isya. Mm-mm. Dari maghrib ke isya. Duduk di musola dibicarakan antara warga dan keluarga dan teman akrab kan. Situ jadi masaan ini kan udah waktunya sholat isya. Masaan duduk di belakang dulu ya. Saya disisihkan. Di situ saya down sekali. Karena belum Sah kan. belum sah. Belum sah masuk Islam kan. Saya down di situ. Kok kayak gini lah Islam, aku disisihkan gitu. Minder kali aku. Iya. Di hati ini sempat gondok, tapi ada yang bilang yang baik ini sabar. Itu perjalanan itu. Dari situlah kata-kata sabar dari Islam itu saya terapkan sampai sekarang. Itu yang ngomong sabar tadi siapa? Nggak tahu. Dari luar. Dari sini saya dari luar atau nggak tahu. Wow. Ada yang bisik karena ya. Sabar. Itulah sebagian perjalanan dari hidayah tadi. Bukan nggak dianggap, tapi ada prosesnya. Iya. Kita mau beribadah itu kan harus membersihkan diri. Ya, misalnya wudu. Kalau di Nasrani kan nggak ada. Mandi seger pakai minyak wangi. Berangkat gereja. Sejak abang koma tadi sampai malam habis maghrib tadi itu berapa lama, Bang? Itu nggak sampai 2 minggu. 2 minggu ya, Nggak karena sampai seminggu 2 minggu. pertama tadi kan mimpi kan. Iya, itu nggak sampai 2 minggu. kurang lebih Harus 2 tindakan cepat itu, ibaratnya. Kayak langkah saya dituntun, kue kudu rene, kue kudu rene, Iya. kue kudu rene, gitu. Kayak ada nuntun gitu. Iya ya. Tapi saya polos, jalan biasa, kerja. Tapi itu tadi harus kemari. Malam itu tadinya, karena sering dimimpikan itu tadi, selama 7 hari itu tadi. Jadi malam itu syahadat lah habis isya. Gitu selesai isya, ayo sini masaan didudukkan di tengah. Di situ ada meja sama apa? Dikasih bantal lah. Saya duduk kayak orang nikah gitu, Pak. Iya. Dikasih bantal sini. Masaan dalam hal ini tidak ada unsur terpaksa ya untuk masuk Islam. Suatu kelebihan masaan ini dapat hidayah dari sini. Saya siap, Pak. Demi nama Tuhan dulu saya bilang, demi nama Tuhan saya siap. Kalau di Islam nggak ada demi nama Tuhan. Insya Allah. Insya Allah. Saya siap, dibilang. Oh iya Pak, Insya Allah saya siap. Tidak ada terpaksa dari pihak manapun. Saya sendiri. Udah di situ. Ikuti kata-kata saya, Pak Suryono. Pak apa? Bukan Pak Suryono yang ngajarin ngaji. Ini Pak Asran Tanjung. Nah, Yang bimbing syahadat. Bimbing syahadat itu Haji Pak Ustadz Asran Tanjung namanya itu. Oke, ikuti saya Mas An ya. Asyhadu alla saya ikuti sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disitulah orang-orang tua di situ pada menangis lihat saya. Alhamdulillah ya Allah katanya. Saya dipeluk, dicium apa kamu udah lahir kembali, ibaratnya bayi itu lahir kembali kamu katanya. Dosa-dosa kamu itu dihapus. Iya. Nah, itu, dosa-dosa kamu dihapus. Nah, dari situ setelah acara itu saya pulang. Jadi Pak Sinaga kalau nggak salah itu saya telepon, Pak saya sudah sah Islam Pak. Bersyukurlah kalau gitu. Minta maaf sebelumnya ya, karena kata-kata saya yang kemarin. Oh nggak apa-apa Pak. Itu hal awal dari cobaan itu Pak. Sebelum saya di Islam dia bilang. Itu cobaan biasa itu Pak. Karena ada kata sabar tadi yang bisikan tadi. Sampai sekarang saya menikmati sabar itu. Masya Allah. Karena sabar tulisannya cuma 5 digit ya. Ngelakon ini setengah modar ya. Betul Pak. Sabar ngelakon ini setengah modar. Iya. Itu tadi. Tapi itu tadi. Kalau dibilang orang di ceramah-ceramah itu Islam itu asik, nggak ada yang asik. Karena ujian-ujian terus ini ya. Islam itu penuh dengan cobaan. Tapi Allah itu mencoba umatnya tidak melebihi kekuatan umatnya. Batas kemampuannya. Batas kemampuan dia itu tadi. Ya memang betul. Memang tidak melebihi. Tapi batas terakhir yang kita mau dijalani tadi. Ya betul Pak. Udah saya masuk Islam, dapat cobaan seperti pekerjaan kan saya pindah tadi kan. Supir truk tadi. Supir truk. Nah, dari situ, saya dapat ini Pak. Kalau setiap Lebaran ada itu untuk khusus mualaf. Oh iya. Bingkisan lah. Bingkisan berupa uang atau beras. Jadi kirim uang lah ke saya. Saya pikir, uang apa ini? Ini kalau mualaf masih dapat ini selama 3 tahun katanya. Bukan hakku tuh. Kasih bapak itu.
Yang bukan hakku. Aku punya pekerjaan. iya. Saya bilang, aku punya pekerjaan, punya gaji. Iya. Kasih yang lebih membutuhkan. Kasihkan ke orang tua, Mm, fakir miskin. miskin. Nah, itu saya kasihkan. Dari situ apa arti sedekah itu ya tadi? Tak punya pun aku masih berbuat sedekah. Tak berupa uang, dari omongan, dari perilaku, perbuatan itu udah sedekah. Mm. Kan betul kan, Pak? Nah, itulah diajarkan. Jadi ujiannya udah pindah kerja terakhir. Iya. Nah, pindah kerja, di situ saya lah menikah. Menikah pertama nih. Iya, iya. Jangan marah ya, Ma ya. Menikah pertama nih, kenal sama perempuan di sebelah base camp saya. Di Patumbak itu kan sebelah base camp. Jadi udah menikah. Tadinya si perempuan ini, istri saya ini benci lihat saya dulu. Benci dia. Kenapa Karena benci? saya pemabuk. Udah kenal sebelumnya ya? Kenal lewat aja. Iya. Sering saya godain gitu. Iya. Gini kan gitu. Tukang mabuk gini. Gitu Jadi- saya masuk Islam, dia memang datang, Pak. Oh. Dia datang bawa sarung sama Al-Qur'an dikasihnya. Hadiah ya. Hadiahnya. Benar. Nggak bisa baca kalau Al-Qur'an, saya bilang gitu. Tapi yang kufokuskan untuk selama ini tiang agama dulu. Sholat dulu. Belajar lah Bang ya. Belajar. Selama jadi supir tadi berapa? 3 tahun yang supir truk tadi? 3 tahun lah itu. Selama itu belajar juga ya, sambil belajar. Sebelum berangkat ke Sibuhuan, Masih buat? saya sempat belajar di Kampung Patumbak itu tadi, sama Pak Suryono itu tadi. Belajar sholat. Belajar sholat. Tiap sholat maghrib saya datang. Ini bacaan lisannya seperti ini. Ya, dicatat ya. Tapi lebih bagus kalau kita membaca lewat Al-Quran gitu, dengan bahasa Arab. Nah ini lisannya, dicatatkan untuk sujud rukuknya, tahiyatulnya, baca-bacaannya nanti ikuti aja, walaupun apa Bapak ikut sholat, ikuti aja. Jadi di situ sholat, saya sambil baca gini Pak, Iya. saya baca lisannya, Namanya belajar ya. sambil belajar ini, saya ikutin terus. Bahkan kerja masih Pak Sinaga sebelumnya kan, saya baca juga. Itu nggak langsung dipindahkan ke Sibuan lah ya, masih Bapak Sinaga masih ya. transisi lah. Jadi sambil bawa mobil pun di lampu merah saya apa ya kan? Hafalan sholat Pak. Oh ya bagus lah. Iya. Sampai dia gitu. Kata Pak Sinaga. Bagus lah. Kok bagus itu agamamu itu. Oh entah agak benci entah apa nggak tahu lah saya kan. Tapi ya saya niat kok kan gitu. Udah gitu, udah hafal sholat 1 minggu saya langsung hafal hafalan sholat dan apanya. Cepat Abang belajar 1 ya. minggu hafal langsung. Cuman dengan 2 ayat pendek ya. Iya, iya. Allah sama Iya, soalnya dari takbir sampai salam lah ya. itu 1 minggu saya langsung hafal. Jadi gitu saya sholat di rumah, wawa angkat saya, udah hafal kau katanya. Udah loh, yang keras bacanya. Sholat maghrib nih, Iya. yang keras bacanya. Ponakan saya itu kan sekarang ini ustadz nih. Oh ya. Dia dulu di sekolah itu pinter ngajinya. Dek, tengok itu palikmu dek, betul nggak bacaannya katanya. Janganlah tengok di depan, malu lah palik. Denger ada di samping, udah bilang gitu kan. Iya. Ya, baca dari takbir sampai salam. Oh, udah betul palik, udah bagus palik. Oh. Betul, palik. Cepat juga palik ya. Namanya niat dek. Iya, niat Gitu, ya. jadi. Disitulah pengalaman hidayah itu luar biasa. Dan cobaan saya itu yang mengerikan itu tadi ya dalam berumah tangga yang pertama itu tadi. Gimana tuh Bang? Apa ujiannya tuh? Saya di situ mengenal narkoba lagi. Oh balik ya, kenal Kenal lagi narkoba. Gara-gara konflik rumah tangga Konflik misalnya. rumah tangga. Pelarian lah salah satunya. Betul. Ya. Pelarian rumah tangga saya ke situ lagi. Minum juga. Minum enggak pala lah, kalau minum tua kan obat pinggang ibaratnya kan. Iya. Itu tadi. Bahkan ke sabu saya. Lari ke sabu. Nah, udah perjalanan selama 5 tahun tuh masih agak lancar. Karena rezeki di Sibuan tuh mantap ibaratnya, jobnya mantap. Nggak pernah kekurangan duit. Iya. Setelah 2009 2010 saya resign dari Karya karena proyek Hambalang kemarin itu kan kasus sampai ke Medan kemana-mana. Menciutlah proyek itu. Ya di Karya ya. Jadi saya PHK dini.
2010. PHK dini. PHK dini saya freelance lintas Jakarta Medan, terus kerja di Medan bawa dump truck, main tanah merah segala macem lah. Kalau pendapat seperti itu kan nggak tiap hari. Iya. Ya kadangan pas dapat 1 minggu ya berjuta-juta. Iya. Kadangan dapatnya 3 hari, nanti nggak kerjanya setengah bulan. Nah, disitulah istri saya mulai Kurang harmonis lagi ya. kurang harmonis. Bahkan saya sampai diusir-usir itu. 3 kali saya diusir. Saya ketok palu sendiri. Oke, aku pergi dari rumah ini. Itulah hancurnya saya di situ. Sampai tahun berapa? Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2017. 2016 ya. 16. 2016. Pisah tahun? 2002. Pisahnya 2017, cuman ngurus surat cerainya 2020. Oh, Saya tinggal ke Papua kemarin tuh kan. ke Papua tahun 2018. Di tahun 2017-nya itu saya kan di karantina sama abang kandung saya sendiri. 2000 berapa? 2017 yang 2016 ke 2017 kan akhir ini ya. 2017-nya saya pergi dari rumah itu kan. Saya di karantina 2 bulan. Kenapa di karantina? Kena narkoba tadi ya? Iya, karena saya mengaku salah. Tadinya saya diusir juga sama abang saya. Nah, tapi karena ngaku salah Aku udah capek mas. Aku nyerah, bilang. Sungguh-sungguh nyerah. Tapi ya kena maki yang maaf cakap bahasa kotornya itu keluar semua. Iya. Tapi mungkin sholat pun udah terganggu lagi misalnya. Ya sholat terganggu. Iya. Terang. Di situ saya kena frustasi tadi. Iya. Sholat pun nggak terkontrol lagi. Tapi gitu saya berniat untuk meninggalkan narkoba tadi, meninggalkan pekerjaan tadi, meninggalkan istri saya tadi. Udah aku kalah. Aku nyerah mas, saya bilang. Oke, kalau kau mau nyerah, di sini kau perbaikan dirimu. Di karantina tadi. Di Binjai saya ini. Mau di Binjai. Nah, di Binjai. Kebetulan abang saya ini habis PHK juga tahun 2016. PHK dari adikarya juga. Nah, jadi bikin rumah dia lah, lebarkan teras rumah. Saya di situ ya, kuli bangunan, kerja paruh waktu pokoknya dari pagi sampai malam betulkan rumah abang saya kan. Nggak digaji, nggak apa, yang penting kasih makan sama rokok, kadang pun rokok kadang enggak. Anak pun udah tinggal. Anak pun tinggal sama istri saya. Gitu. Jadi saya nggak kuanggap gini Pak. Langkah seseorang ini tidak dipatokkan sama apa ya kalau dibilang ya, kesehatannya. Kita pun sehat kalau kita nggak bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri, itu nggak berguna saya itu. Nggak berguna. Nah, itulah omongan abang saya begini. Itu kan ada beban di pundakmu. Yang selama ini kau pikirkan itu anak istrimu. Macam mana biar kau bisa ngirim walaupun nggak kerja. Macam mana kau harus bertanggung jawab untuk anakmu. Walaupun kau udah pisah. Letakkan dulu bebanmu itu. Oh, letakkan dulu katanya ya. Letakkan dulu, nggak usah kau pikirkan. Gila kau. Saya bilang sama abang saya gitu. Anakku itu saya bilang. Macam mana nggak kau pikirkan? Ada suatu saat kau pikirkan mereka. Kau benahi dulu dirimu sendiri. Iya. Betulkan pribadimu, hatimu, sifatmu, kelakuanmu. Anggap aja kau dulu binatang. Macam mana sekarang biar jadi manusia? Itulah kasarnya. Bereskan diri sendiri. Diri sendiri. Kan udah kasar kalau abang kandung bilang kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi saya berpikir betul juga ya. Nah, selama 2 bulan saya di karantina untuk bangun rumah itu segala macam kan. Di situ pun ada godaan juga, Pak. Narkoba ini juga. Adik ipar abang saya itu pemakai berat. Perempuan nih. Oh ya. Pemakai berat. Bahkan kalau bisa dibilang bosnya itu. Jadi saya kan tinggal dulu di rumah mama ya, di Binjai ya. Masih tinggal sama di rumah mama. Jadi tiap hari tuh ada tamu tuh. Jumpai adik ipar abang saya. Oh, ibu ini ada? Ada. Kalau ada tamu suruh masuk ya. Rupanya nganter barang tadi. Aduh, rupanya saya kan
sempat dikasih. Nian, untuk pakaianmu deh. Aduh, mati kita. Dari situ saya down. Saya nggak mau tinggal di rumah mama lagi. Saya tinggal di rumah abang saya. Aku tinggal di bawah aja. Padahal rumah itu belum ditempati tuh, masih dibangun tuh. Oh, abang tuh tinggal di mana? Di sini di tempat Tempat mama. mama, karena masih dibangun kan. Iya. Nah, sementara itu kan, jadi aku tinggal di bawah aja lah mas. Kenapa tinggal di bawah? Hah. Aku menghindarkan itu. Kenapa jumpa yang ini? Oh iya paham. Abang itu tahu juga. Tahu dia tahu. Ya udah, kau tinggal di bawah. Nanti kalau makan kemari, gitu aja. Udah, saya tinggal di situ selama 2 bulan. Alhamdulillah masih ada saudara yang percaya sama saya. Nggak saudara kandung ya, saudara ipar dari suaminya kakak kandung saya. Omnya lah ibaratnya, yang di Cimahi Jawa Barat. Tapi istrinya dapat orang Medan. Namanya Kak Nona, saya bilang. Tapi tinggal di situ dia. Ya, tinggalnya di situ, di Medan, di Medan. di Tasbih. Jadi saya berkeluh kesah, curhat, sharing, minta panutan agama. Dia kan baik agamanya ya. Dia cuma nggak mengakui agama dia baik, tapi aku masih belajar, dia bilang gitu. Ya, saya belajar dari kakak juga, saya bilang. Jadi dipandu dia hidup itu seperti ini. Air mengalir pun bisa sumbat. Air laut pun bisa surut kalau Allah berkehendak. Itulah kata-kata apanya dia kan. Jadi apa yang kau cari di dunia ini? Yang ku cari di dunia ini selama di Islam ini kak, amalan kebaikan gue salah. Tiang agama itu sholat disekak langsung gitu ya. Rajin nggak sholatmu? Kan nggak mungkin ku ceritakan sholatku sama kakak. Gitu. Niatmu baik nggak? Baik kak, aku mau berubah. Oke, kalau mau berubah, apa maumu? Aku minta kerja lah kak. Udah cukup aku dikarantina sama abangku. Apa yang ku harus percaya dari omonganmu? Keras dia. Apa yang ku percaya? Aku niat sungguh-sungguh kak. Aku kerja sama kakak jadi sopir tukang sapu pun nggak apa-apa, yang penting halal lah. Oh ya udah, kalau mau kau bawa pakaianmu, bantu nyapu di sini, bersihkan itu rumput apa segala macam. Bahasa dia. Di mana tuh? Di Taman Setiabudi itu Tasbih kan. Nah, dekat Tasbih, cuman namanya perumahan Kyoto dulu. Di dekat Tasbih itu Setiabudi. Disuruhnya situ. Ini backstreet nih sama abang saya nih, sama bang kandung saya. Jangan kau minta kerja sama Kak Nona. Dia merasa minder karena Kak Nona ini orang kaya. Oh gitu, ya. Orang kaya, minder dia. Jadi backstreet aku, mau kemana? Jakarta aku. Saya bilang gitu. Ke Surabaya. Ditelepon temanku mau suruh berangkat. Kasih kerjaan. Yang betul kok kerja katanya. Iya, mau kerja. Jumpa ke Kak Nona. Ya kayak tunduk gitulah samanya dia. Minta tolong, saya menangis. Bantu aku kak, aku mau berubah. Depan suaminya pun gitu juga. Sekarang dia kepala partai Nasdem Cimahi, Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, sekarang. Jadi abang ke Surabaya? Enggak. Tadinya ke Medan dulu kan, ke Taman Setiabudi kan. Setiabudi. Nah, saya pikir betul-betul disuruh nyapu, bersihkan rumput gitu kan. Nah, aku siap kak, nyabuti rumput apa sih, yang penting aku makan lah. Yang penting makan, bisa pun mengirim anakku tak bilang. Mana minta KTP-mu? Foto cekrek. Besok berangkat Jakarta. Hah? Ngapain aku Jakarta kak, bilang. Bantuin itu proyek abangmu itu. Bisnis dia kan pemasangan instalasi arus 3 pas ke tower-tower. Nah, gitu kan. Jadi masukkan meteran, tarik kabel dari tiang, pasang tiang, masukkan ke tower. Masuk ke tower. Ya SL, Simpati, Mentari, apa semualah. Bisnis dia tuh ya? Iya, sampai sekarang. Jadi dia vendor PLN. Itu dia. Iya. Dikasih pertama saya ke Jakarta, uang itu dikasih uang saku berapa ya? 700.000 lah berapa itu untuk peganganmu. Naik taksi dari bandara sama uang makanmu. Dari bandara naik taksi ke Jakarta Utara kalau nggak salah ya. Dijemput sama namanya Pak Amsan itu.
Mas Aan, oh ya Pak, udah gabung sini kerja, kerja, dikasih 160 titik tower sejabodetabek. Saya dipercaya kendaraan, dipercaya keuangan, dipercaya masalah pelaporan kerja. Ini otak SMP loh. Gila nggak bang? Cuman saya punya modal, jujur. Saya modal jujur. Kan perusahaan abang itu ya? Iya. Ya, kamu kasih kerja ini. Mau gaji kamu berapa itu nanti urusan. Yang penting kamu makan dulu. Saya nggak tahu per titik itu berapa, nggak tahu saya. Iya, nggak ada. Hasilnya nggak tahu. Yang penting saya kerja, dapat duit. Ketemu dia waktu di Jakarta datang, kasih makan enak, udah seneng. Nanti hitungan lainnya itu. Nggak ada mikir saya gaji berapa. Kawan-kawan saya udah tahu mungkin gajinya berapa kan. Ada tim saya 4 orang di situ kan. Iya. Udah tahu lah gaji mereka berapa. Cuma saya kerja aja, udah kerja. Laporan keuangan sama Pak Amsan kan. Pak Amsan sekian pengeluaran hari ini. Udah gitu. Kita yang kerjakan dapat 3 titik misalnya kan. Kita lapor ke ibu ya. Ya udah lapor. Biaya apa segala macam saya laporkan. Saya modalnya jujur aja. Ya, tiap hari lah ya. Tiap hari gitu terus. Bangun pagi jam 4, pulang nanti jam 11 malam gitu terus. Selama 3 bulan. Keliling terus nih. Jabodetabek sampai Banten sana. Nggak pakai libur. Nggak pakai libur. Pakai libur itu kalau kita masalah permit ke ke perusahaan SL-nya minta permit mau masuk tower kan harus ada permitnya kan. Nah, itu saya ngurus tuh. Oh Pak udah hari Sabtu nggak bisa keluar permit, Senin nanti. Itulah kesempatan libur. Cuman itu aja. Lain itu pokoknya muter terus. Iya karena nggak ada permit nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Kalau kita masuk aja habis. Iya. Itu kan. Jadi bersyukur alhamdulillah situ habis proyek kan 3 bulan, rupanya diminta nomor rekening sama kakak saya, minta nomor rekeningmu. Nah ini hitungan kerjamu sekian. Kok ada hitungannya kak? Kan aku udah dikasih makan, kasih uang jalan. Ada hitungannya lagi dong. Namanya kamu kerja. Iya. Itulah ikhtiar kamu tadi membuahkan hasil, kejujuran kamu membuahkan hasil. Saya 3 bulan tuh di situ hampir dapat 30 juta kalau nggak salah. Itu tahun 2000 berapa tadi? 2017. 17. Ke Jakarta saya tuh. 2017. Nah, habis proyek standby dulu di Cimahi nih di Kuningan tempat kakak saya, kakak kandung saya Mbak Rindu namanya kan. Kalau yang Bu Nona tadi kakak macam mana? Itu tantenya kakak kandung saya, tante ipar. Suaminya itu keponakan Kak Nona ini tadi. Iya. Nah, itu. Kalau sempat beliau dengar video ini, mungkin beliau menangis. Karena tahu perjuangan saya betul-betul itu. Iya. Beliau di mana sekarang? Di Medan sekarang. Oh, Bu Nona nanti ya. Dia riwa-riwi Medan Cimahi. Karena suaminya kan ada DPD 1 Partai Nasdem di Cimahi kan, riwa-riwi dia. Berarti abis itu abang balik ke Cimahi? Balik ke Cimahi, standby. Standby ada 1 bulan. Aku balik Medan kayak mana ya Mbak ya? Nggak usah sini dulu. Nyari-nyari kerja sopir di Jawa sini kan masih ada. Ya. Kami cari-cari kerja. Hubungi Kak Nona lagi. Kak aku nyari kerja sini ya. Duduk tenang di situ dulu. Nggak tahan Kak. Udah habis uangnya rupanya kan. Iya. Suntuk Kak di rumah Kak. Gue bilang. Kalau suntuk itu sholat. Ikut kegiatan di masjid sana. Iya. Itu kan aman. Oh iya ya Kak ya. Iya. Berdekatan lah saya sama warga setempat. Di masjid tuh. Mas. Omahan ya sini ikut bersih-bersih desa segala macam. Ya sholat di masjid jamaah. Walaupun kegiatan saya kalau di rumah semule nyanyi sambil live komedian aja sih. Kan gitu kan. TikTok itu ya. TikTok. Itu aja sih kerjaan saya, nggak ada lain. Nah, yang keduanya di situ saya nganggur itu saya berpandang ke kilas balik saya yang dulu, teman-teman yang dulu. Hancur semua. Yang di Medan tuh ya, teman-teman mabuk-mabuk yang sabu atau segala macam hancur semua. Ada yang mati, ada yang kena penjara, ada yang gila. Masya Allah. Aku rasa kalau aku masih seperti dulu, nggak tahu lah aku. Hancur aku. Aku rasa nggak diakui sama keluarga aku lagi ya. Iya. Di penjara pun aku nggak ditengok rasa aku ya. Ya alhamdulillah gitu. Mengkaji diri sendiri. Iya. Flashback ya. Apa yang kau lakukan sama aku ya Allah, bisanya aku sembuh kayak gini. Karena gitu aku resign
sebelum di karantina abangku, aku ngerjakan proyek pengecoran jalan SM Raja, Singamaraja Amplas itu, sampai Polda itu. Itu pengecoran itu kan, tadinya kan aspal, sekarang kan dicor. Penghasilan saya itu satu malam tuh 800.000 Pak. Gila nggak Pak? 24 jam saya kerja. Kalau nggak mata mengganjal ini dia pakai sapu, dari mana yang tahan? Iya. Itu. Sampai saya resign dari situ. Dari perusahaan orang Cina itu namanya Bang Aken tuh. Gila kau resign dari situ. Hasilmu satu hari segini loh, Tri, apaan katanya. Memang segitu Bang. Tapi ntar lagi aku nabrak orang. Kalau nggak mati aku dipukuli orang, tak bilang. Kalau nggak masuk penjara aku nih. Abang lah melek 24 jam tahan nggak, aku bilang. Kalau nggak nyabu aku, tak bilang. Jadi pakai kok selama ini. Jadi jujur saya Pak. Karena kejujuran itu tadi saya dapat dihargai orang. Iya, betul. Jadi kau resign mau kemana? Ke Binjai. Asli nanti bisa sembuh. Insya Allah Bang. Aku niat ini Bang. Kasih duit lagi 500.000. Nah, sehat kau nanti datang sama abang lagi. Ya Bang. Ya selama beberapa tahun nggak jumpa memang. Nggak jumpa sama beliau. Saya biar. Cuman dia lihat media sosial saya aja. Cuman komennya dia gemuk ya sekarang. Ada fotonya saya masih kurus. Pas masih kurus, hancur-hancuran saya. Bapak lihat saya kayak tengkorak tuh asli. Jadi di Cimahi tadi berapa lama Bang? Nganggur tadi? 1 bulan. Nah, kita lanjut ya Cimahi ya, seru nih. 1 bulan nganggur, ditelepon lagi sama Kak Nona. Kamu, Yana, sama Mang Ono pergi ke Lampung ya. Ngapain Kak? Ada 60 titik. Wih, kerja nih katanya. Iya. Cuman kerjanya Texas tuh, nggak ada sewa-sewa rumah kontrakan, hotel. Hotelnya tapi hotel kosan gitu. Ya Wisma gitu. Wisma gitu kan. Wih, mantep nih ya. Cuman walaupun mewah di situ, jangan boros katanya. Oh iya Kak, siap. Kerjaan cuma 1 bulan 60 titik. Kami gas tuh Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan semua. Gas tuh. Sampai GPS Google Mapnya itu nyasar-nyasar. Masuk dalam hutan nggak terbaca lagi. Iya. Tower-tower tuh kan. Masuk. Udah Kak, beres Kak. Laporannya ada yang seleb ini Kak. Di mana ya Kak? Ada 1 tower ini. Tapi kakak saya ingat gitu. Coba di mana ini Kak? Aku ada. Ini jumlahnya kan 60 Kak. Cuman Kak 59 yang kulaporkan ini. 1 di mana ya? Cak tengok di ini. XL Asia ini. Itu dia Kak. Kau mau bikin laporan kayak mana? Foto-fotonya dari mana kau nyurinya sekarang ini? Aduh, kayak mana ya Kak ya? Soalnya gara-gara itu kita nggak dibayar loh. Iya. Terpaksa balik lagi kami ke way kanan. Mobil tuh malam-malam 1:30. Karena paginya kan menagihan. Iya. 1:30 malam. Cuman foto itu doang. Iyalah untuk pembuktiannya. Pembuktian itu tadi. Balik lagi. Pagi jam 4:30 nyampe. Saya kirim WA-nya, ini Kak. Itu baru kerja kompeten. Bertanggung jawab. Karena kalau nggak dibayar pun kalian nggak aku bayar. Aduh, mati kita, saya pikir. Udah niat kan, udah semangat kan, nggak dibayar. Itu tadi. Jadi di situ saya diajarkan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Walaupun dengan saudara ya kerja. Karena waktu itu kami nggak terbatas. Tapi kasus sibuk-sibuk begitu pas ibadahnya lancar ya? Karena kumpulan saya orang-orang baik. Iya. Teman-teman saya orang baik nih. Nah, saya punya pilihan. Kalau aku berteman dengan orang yang salah, aku akan ikut jalan salah. Kalau aku berteman dengan orang baik, pasti aku baik. Betul Bang, itu termasuk pelajaran yang penting diketahui oleh anak-anak muda nih khususnya nih. Ya kalau gimana ya, kalau bisa didengar sama teman-teman yang di luar sana ya, anak-anak muda zaman sekarang ini kan kadang kan nggak dengar omongan orang tua, handphone yang didengar. Iya. Motivasi ini kalau dibilang jalani dirimu sesuai kehendakmu tapi yang positif gitu. Apapun kata teman-temanmu, kau sombong, nggak mau kumpul gini segala macam. Tapi kalau sosialmu bagus sama orang, mudah-mudahan ada itu rezekinya. Soalnya kan gini Bang, banyak anak muda nih aku banyak tengok terjebak dia dengan itu. Berarti dia harus keluar dari lingkungan itu. Keluar.
harus keluar. Kayak abang tadi memang keluar aja ya. Keluar. Dan ketemu kawan-kawan yang lebih baik lah. Betul sekali. Di situ bisa menjaga. Betul. Itu. Bahkan diolok-olok ya. Sombong kali kau. Sama kawan-kawan lama gitu. Betul ya. Aku inbox pun nggak kau balas. Aku minta kerja nggak kau balas ya. Sombong kali kau. Gitu pulang ke Medan, nengok Medan pun singgah pun enggak. Karena saya menjaga. Iya. Kalau enggak ikut lagi bilang. Enggak ikut pun berkumpul sama mereka misalnya minum. Kita mana tahu minuman itu ditaruh. Kita minum positif lagi. Iya. Bahkan saya punya teman dulu di waktu kerja di Karawang, yang di Jabodetabek kan saya mesnya di Karawang. Teman saya sekolah itu orang BNN lah dibilang lah. Tes urin dulu aku. Masih ada nggak darahku ini? Tolonglah. Ah jangan lah. Gila kau. Nanti masuk kau. Aku udah karantina udah hampir 2 tahun aku ini nggak make. Tes urin aja ya. Nggak usah rambut ya katanya. Kalau rambut mungkin masih ada. Pada waktu itu ya. Iya. Itu tes dia. Tapi kalau positif siap-siap ya. Aku ikhlas. Di penjara pun ikhlas saya bilang. Itulah tujuanku membersihkan diri saya bilang. Tes sama dia. Tes. Negatif. Alhamdulillah. Itulah dibilang dia. Itulah kesalahan terbesar kita manusia sekarang. Anak zaman sekarang. Kenapalah lebih mengenal narkoba daripada orang tuanya sendiri. Iya betul Bang. Itu banyak persoalan hari ini tuh. Betul. Karena kewibawaan orang tua itu hancur gara-gara satu itu aja. Emas mamanya dijual, dicuri, apa segala macam dijual. Gas pun tabung LPG 3 kilo dijualnya untuk hanya itu. Iya. Istri pun dijual. Maaf cakap seperti itu. Makanya gimana ya? Kalau di Kerinci ini saya memang nggak mau tahu masalah itu. Walaupun ada yang cerita ini gini tukang makin, nggak mau urusan. Saya nggak mau dengar. Udah dilewati bilang. Iya. Kau dulu belum kayak gitu. Aku tuh udah capek gue bilang. Iya. Saya bilang gitu. Saya tiap hari tuh belanja mau 500.000. Tiap hari tuh. Saya bilang. Kalian di sini masih beli 70.000 dah. Ngangkang kali saya bilang gitu. Udah hebat kali kau. Saya bilang. Iya. Itu tadi. Nah, dengan perjalanan hidayah tadi. Nah, ini kembali ke yang apa dulu ya? Hijrah yang tadi. Hijrah tadi ya. Oke. Di situ saya dapat pelajaran. Apa itu Bang? Pelajaran itu tadi, setiap kesalahan itu bisa diperbaiki, tapi dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang bisa memperbaikinya. Betul. Bukan orang lain. Bapak bisa ngomongin saya gini segala macam, tapi nggak masuk kotak, sama aja. Percuma gitu. Kalau nggak ada keinginan dari diri sendiri untuk memperbaikinya. Misalnya lah, kita nih nggak pandai apa-apa. Nggak pandai apa-apa nih ya. Mau nyopir nggak pandai, kuli bangunan nggak pandai. Dia disuruh kerja, aduk semen itu, nggak pandai. Kalau nggak dilakukan kapan pandainya? Itu kan? Iya. Nah, jadi ya itu tadilah, kembali ke diri sendiri itu tadi. Dan jangan dengar omongan orang lain. Yang keduanya, kalau mau rezeki itu datang ya beramal yang baik, sedekah. Tentunya kita sholat walaupun laki-laki ada bolongnya ya. Pasti ada bolongnya, nggak mungkin nggak. Iya. Yang menutupi tadi ya amal soleh, sedekah, sama ikhlas itu ya. Mudah-mudahan, insya Allah itu aja. Ada aja jalan itu, walaupun kita ada terpepet, nanti datang tuh sendiri tuh. Iya. Entah dari mana-mana. Saya alhamdulillah sampai sekarang Pak. Apalagi dengan mengenal istri saya ini sekarang. Banyak kali saya diajarkan kesabaran lebih tinggi lagi. Banyak kali cobaan. Cobaan yang perempuan lain, yang dengan pekerjaan, dengan kehidupan ini tadi, ekonomi. Tapi itu, walaupun saya susah, saya masih bisa silaturahmi ke teman-teman. Teman-teman suruh datang, saya datang ke rumahnya. Silaturahmi itu tadi. Iya. Jadi pendukung juga kita loh beramal soleh itu. Iya betul. Bersilaturahmi itu tadi. Dek, kalau datang teman-teman bikinkanlah minum.
mereka tamu yang paling mulia kalau di rumah itu, saya bilang. Kalaupun kita datang ke rumahnya, ucapkan assalamualaikum, nggak dibikinkan minum ibaratnya, alhamdulillah kita diterima di situ. Ya sampai sekarang. Iya. Sampai saya duduk di PTSI ini tadi. Ya, grup Merah BP ya. Merah PP ini. Itu tadi. Udah berapa tahun Bang di PTSI? 2021, 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. 2021, 2022 sampai sekarang, alhamdulillah. Baik. Bang Tri atau Mas Tri nih? Mas Tri aja, Mas Tri. Mas Tri, hampir 1 jam kita berbicara tanpa terasa ini. Oh iya ya, aduh, terlalu asik nih. Ini durasinya ini nanti kena berapa apa nih? Nggak apa-apa. Apa namanya, sejarah yang menurut saya ini perlu diketahui Bang oleh orang-orang yang Abang sudah menjalani masa kelam ya. Baik terkait keyakinan, Ya. apa namanya, agama ya, atau terkait lingkungan narkoba khususnya. Karena saya kebetulan ya sebagai anggota DPRD itu beberapa banyak tempat yang saya datangi yang dikadukan kepada saya persoalan narkoba. Betul. Nah, anak muda, dan mereka seperti kehilangan solusi. Gimana sih solusinya? Kayak nggak ketemu mereka solusinya. Ini seperti apa sebetulnya? Makin melebar aja terus anak-anaknya, makin nakal, narkoba makin rame, makin banyak, makin berani mereka gitu. Betul. Nah ini perjalanan hidup Abang ini, mohon maaf ini perlu diketahui oleh banyak orang. Betul. Nah barangkali di penghujung podcast kita ini bantu kita Bang untuk pesan-pesan Abang kepada anak-anak muda ya, maupun tadi bicara tentang proses hijrah Mas Tri, dan kemudian juga berhasil ya meninggalkan narkoba misalnya. Bagaimana pesan Mas Tri lah kepada khususnya pemirsa kita nih, di teman-teman kita? Kalau berkata-kata ini saya nggak pandai ya. Cuman gimana ya? Motivasi ya. Ya. Saya bukan motivator atau orang yang pinter atau orang yang sukses ya. Tapi saya bersyukur dengan diri saya sendiri karena dapat melawan diri saya sendiri. Bersyukur dengan diri sendiri. Bersyukur dengan diri sendiri bisa melawan keegoisan saya sendiri. Bagaimana cara melawan saya? Walaupun saya menghindari teman-teman baik saya dulu, keluarga baik saya dulu, dengan di dunia gelap tadi, saya hindarkan. Cari pekerjaan yang lebih layak, ibaratnya kegiatan yang lebih baik. Kalau menurut Mas Tri, teman-teman sekarang yang terjebak dengan ini, menurut Mas Tri, mereka juga pengen keluar dari kondisi itu kan? Betul. Seharusnya dia pengen, sudah lelah mereka itu. Udah lelah mereka. Udah ya? lelah. Tapi belum ketemu caranya dia. Belum ketemu. Salah satu caranya itu tadi. Kita melawan diri sendiri ini tadi. Apapun resikonya ya. Apapun resikonya. Harus berani. Harus berani. Bahkan kalau ketangkap polisi, kita lewati. Itulah kasarnya ya. Kasarnya seperti itu. Tapi kan kadang kan ada orang tua yang nggak tega atau gimana kan. Namanya nggak di sini, nggak di Medan. Ya. Satu, ini poin pertama. Orang tidak akan percaya sekalipun dengan orang yang sudah memakai narkoba. Itu poin pertama. Iya, iya. Tidak ada kepercayaan sekalipun. Iya, iya. Tapi akan ada satu orang dari 100 orang yang tidak percaya, akan ada satu orang yang menolong. Selama kita punya etikat baik. Itu. Ada satu orang itu pasti. Karena menurut saya dari cerita Mas Tri, saya menganggap sama seperti yang lain, pasti dia ingin keluar juga dari kondisi itu ya. Dia sudah letih dengan diri dia ya. Sudah capek Pak. Sudah capek. Cuman dia nggak ketemu solusinya. Ketemu. Karena itu tadi ketemunya sama teman-teman yang seperti itu lagi. Kalaupun dia mau hijrah ibaratnya, bertolak ke kota satu ke kota lain, atau ke tempat kampung satu ke kampung lain, tapi tidak dengan orang yang seperti itu ya. Dekatkan dengan orang baik. Kita dekat dengan orang soleh, belum tentu kita dianggap baik. Pasti dicaci dulu kita.
Kau udah kepepet baru dekati kami mau tobat kau. Iya. Tapi kita dengar Iya. dinikmati, Dinikmati. gitu. Itu cobaan. Itu prosesnya tadi. Proses itu tadi. Ya saya seperti itu dulu. Iya. Harus sabar menjalani. Betul ya kau ini. Nah, itu. Kalau bisa kita nikmati proses itu tadi, insya Allah. Itulah dibilang tadi Tuhan nggak tidur. Ada aja jalan keluar tadi. Kayaknya kalau saya keliling Mas, ketemu dengan anak-anak begini yang sebetulnya dia butuh solusi. Boleh lah Mas ngobrol sama dia ya. Oh boleh kali. Asik ini. Saya kalau jumpa orangnya kayak gitu, Ya. tak pegang ini. Mana ada enak? Kayak gitu. Ada enak. Mana tadi? Saya pancing gitu. Iya. Enggak lo Pale. Enggak lo. Heeh. Besok Pale ikut lah. Enggak lo Pale. Udah ketakutan. Oh. Udah katakan walaupun saya sama ponakan saya sendiri ada tuh di sana di SP7 tuh. Maksudnya besok ikut kemana maksudnya itu Mas? Ya ikut sama dia gitu. Oh ikut Mas ikut dia ya, gitu ikut ya. dia, Pancing gitu. dia Saya lah ya. pancing gitu. Takut dia langsung ya? Ketakutan. Saya bilang terus terakhirnya mau berhenti di sini atau di dalam penjara kau. Saya bilang. Iya. Aku bukan palikmu kandung. Aku bukan siapa-siapamu. Cuman kau udah kuakui ponakan. Kamu mau masuk penjara ya? Enggak Palik. Nah, kamu mau berhenti di sini atau gimana? Ya di sinilah Palik. Sekarang sholat di masjid. Asal udah maghrib itu sampai isya itu sholat di masjid. Bisa dia berhenti ya? Bisa. Saya kasih motivasi. Motivasi ya? Motivasinya gini. 100.000 kau belikan. 100.000 untuk makan 3 hari. Kira-kira untung mana? Untung makan lah paling. Kalau 100.000 kau belikan yang itu tadi, nggak sampai setengah hari, kebingungan kau kan. Tapi kalau untuk makan 3 hari, cukup kan? Iya boleh. Nah, itulah hasil dodosmu ya. Hasil dodos sawit kau 100.000 mau kau habiskan dalam setengah hari. Iya Lek ya. Kemana otakmu selama ini tak bilang? Kasar lah gitu. Iya. Jadi dia termotivasi gitu. Itu kalau sama keponakan ya. Iya. Kalau sama orang lain Beda lagi bahasanya. beda lagi bahasanya. Tapi kalau dia udah candu Mas, Hah? itu kan udah berat dia harus ada barangnya itu. Wajib gini. Rehabilitasi itu kan Oh iya. nggak kita harus musnahkan langsung. Dia bisa pakai musik, Iya. bisa pakai komedian. Kalau saya dulu pakai musik koplo dulu. Di tempat rehab itu. Iya di tempat abang saya tadi. Iya. Saya kerja bangunan di sini handset musiknya lagunya Via Valen. Oh rehab ini nggak mesti di Nggak tempat mesti. rehab Nggak. BNN misalnya. Nah itu malah makin menekan dia. Oh gitu ya. Orang yang keluar dari BNN belum tentu sembuh 100%. Tapi kalau dengan orang terdekat yang mau berkorban demi orang ini sembuh, bisa sembuh. Baru dapat saya ini. Tuh wajib ada yang berkorban dan wajib ada yang dikorbankan. Contoh yang dikorbankan saya, keluarga, anak-anak. Iya. Lepas beban dulu kan, taruh dulu bebanku dulu. Taruh dulu. Sini dulu kok ya. Aku mau bagusi awakku dulu. Dan ada satu orang yang mau berkorban. Contohnya abang saya kandung. Mau nampung dia. Mau ya? nampung. Kau mau sembuh di sini. Kalau di sini masih kau nggak sembuh Ya, juga, ya. aku tendang. Tuh. Tapi balik ke personnya mau sembuh apa enggak? Gitu. Iya gitu. Wajib ada. Oh disitulah rehabnya itu ya. Baru dapat saya ini ya nih ilmunya nih. Ibaratnya bapak kan punya satu paguyuban. Kita rangkum anak-anak itu. Kita ajari musik. Musik apa ini kayak gini nih. Ya. Tapi kalau dia bagus, dipandang orang punya nilai. Sini kau, tengok nih, yang lihat videomu ini, banyak komentar ini, bagus ini segala macam. Oh prestasimu bagus. Itu membangun dia, membangun kepercayaan diri. Iya. Itu ibaratnya. Dimotivasi dia ya. Motivasi. Nah, misalnya bapak punya mau bangun apa kan sebuah perkantoran, bapak rekrut ini si pemakai tadi, kerjakanlah ini. Serius kau kerja ya. Jangan kurang
licin itu semennya itu yang bagus. Datanglah orang DPR ini survei. Siapa yang bangun ini? Oh, ini Pak, tukangnya Pak, apa kulinya Pak? Kamu bagus sekali. Dipuji dia ya. Bangun motivasi. Itu sangat besar pengaruhnya ya. Besar. Kita nggak sembarangan orang seperti itu Pak. Membangun mental yang tadinya jatuh. Iya. Itu susah loh Pak. Saya pun ini di Papua sana, mudah-mudahan diakui orang. Oke, maksudnya gimana? Gimana ya? Saya tuh dulunya sopir, diangkat jadi pengawas. Saya nggak sombong, ya tetap saya orang susah. Tapi attitude saya berbicara kepada orang yang ortodok tadi, saya sangat sopan. Iya. Nah, misalnya kita nyuruh Pak, kalau mandor ini kan itu soalnya apa kerja dulu, kan gitu kan. Saya nggak datang saya, Pak, Bapak udah makan Pak? Udah Mas Tri, aku nanti mau beli gorengan Pak, Bapak mau? Mau lah. Iya. Pak minta tolong dulu Pak, sisa-sisa kayu itu nanti diangkat ke base camp ya Pak ya. Caranya itu ya. Sopan kita Pak menyampaikan. Iya. Pasti orang, oh Mas Tri ini baik ya. Menarik sekali nih Mas. 1 jam lebih kita diskusi tentang banyak hal. Ternyata ini tidak cuma tentang hijrah ya, agama atau keyakinan, tapi ada hal yang lain yang ternyata ini aplikatif Mas. Satu hal yang saya juga mencari solusinya ketika ada pertanyaan-pertanyaan kepada saya terkait pemuda ini. Saya juga belum ketemu Mas. Malam hari ini insya Allah saya dapat satu clue bagaimana mengarahkan mereka, dan apalagi jika kita bisa bareng nanti kalau Mas lagi libur misalnya. Siap, saya siap ngasih motivasi. Karena apa? Saya hijrah ke Kerinci itu bukan untuk sementara. Saya ingin bertempat di sini untuk yang terakhir kalinya. Ini sama istri saya. Siap. Jadi saya nggak mau kemana-mana lagi, cukup di sini udah dapat gaji secukupnya untuk makan, selebihnya untuk anak-anak dewasa nanti. Itu sudah cukup. Bangun keluarga bahagia di sini ya. Selebihnya itu saya bisa bersosial dengan orang lain. Siap. Itu. Makanya inilah momen terpenting saya bisa dipandang di Kerinci ini, di sini dengan Bapak. Nah itu. Walaupun nanti orang lain yang udah kenal saya, itu Mas Tri tukang ngelawaknya itu nggak ada gini. Tapi ada sedikit 1% omongan saya yang bisa direkam orang. Siap. Nah itu. Saya pengennya di situ. Baik, ini sangat berharga. Nah itu. Saya merasa terhormat bersama Mas Tri malam hari ini. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang saya pikir banyak sekali yang akan diambil oleh teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bersilaturahmi, bekerja sama ya Mas. Siap. Baik, demi masa depan, dan itu menjadi amal kebaikan buat kita. Betul. Terima kasih Mas Tri. Siap. Sehat selalu bersama istri tercinta. Siap. Semoga bahagia, murah rezeki, sehat selalu dan bermanfaat bagi orang banyak. Siap. Terima kasih. Selamat malam teman-teman Desima. Kita kupas apa yang perlu kita kupas, dan malam hari ini menarik sekali materi kita tentang perjalanan hidup Mas Tri yang luar biasa. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.